Para hadirin yang kami hormati, sembahyang kita bagaimana? Kalau kita masih ada aku sembahyang, ini ujub, ini ananiyah, ini dosa, mengaku sebagai Tuhan. Pada sholat disolatkan oleh Allah SWT. Inilah para hadirat. Maka ulama-ulama ittifaq kalau bar sembahyang ini sudah ada istighfar. Karena kita tahu dalam sholat itu banyak dosa dan kesalahan kita. Di sana banyak biasanya dibicarakan kesalahan syariah dan rukuniyah. Mungkin rukunnya syarat-syaratnya kurang pas, kemudian istighfar itu. Setelah sembahyang kita istighfar, maksudnya mengistighfari daripada sholat kita yang mungkin ada kekurangan-kekurangan sehingga diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena diampuni menjadi diterima. Begitu pun kita waidiyah juga harus minta maaf. Mungkin di dalam hati kita tadi masih merasa sholat, merasa lebih baik dari orang lain. Ini harus dimintakan ampun. Karena kalau nggak diampuni Allah, sholatnya jelas ditolak oleh Allah SWT. Karena itu istighfar dalam sholat itu sangat penting, menentukan sekali. Jika itu diampuni, ya sholatnya akan diterima oleh Allah SWT. Rahasia inilah para hadirat mengapa sholatnya orang yang makrifat kepada Allah jauh lebih diijabahi Allah SWT. Barang siapa dalam berdoa kualitasnya tinggi, para hadirat otomatis lebih diijabahi. Di antara kualitas ibadah atau doa ini ada beberapa syarat untuk diterima. Ada syarat kuantitas, yaitu banyaknya membaca zikir atau sholawat atau amalan lain bil Quran, banyaknya membaca dan lamanya membaca. Bisa baca 1000, ada baca 2000, ada kalau wakilnya baca ya Sayyidi 10.000, 15.000. Ada penawaidah yang mempeng 100 juta, ada mempeng 3 juta. Ada penawaidah yang uzlah mempeng ya Sayyidi 3 juta, difutuh oleh Allah. Ainul basirahnya, lisannya diparingi mandi, pandangan batinnya dapat menembus yang tidak dapat dilihat. Ini banyak teman-teman ini yang mempeng waidiyah. Ini waspada, nanti bangga jadi dukun, tidak jadi mendekat kepada Allah Ta'ala. Ada yang mempeng ya syafi'ah 1 juta kali uzlah 1 bulan, difutuh oleh Allah SWT. Ini namanya kuantitas. Mujadah 40 hari, mujadah 3 bulan dan sebagainya. Ini kuantitas. Kemudian ke kualitas, ini bacaannya. 1, hadirnya hati, ikhlasnya hati. Maka untuk mencapai ini syaratnya dengan lillah dan billah. Lillah billah ini adalah untuk meningkatkan kuantitas amalan kita. Karena dengan lillah itu tidak ada, walaupun kita ingin sesuatu, berangkatnya kita ada kesulitan, masalah kesulitan apa saja, kemudian kita berdoa. Tapi ketika mulai berdoa, janganlah semata-mata karena keinginan. Walaupun kita minta pun ini karena diperintah Allah. Ibadah karena perintah Allah. Minta rezeki ini diperintah Allah, ibadah. Minta selamat ini diperintah Allah. Ini lillah. Kemudian billah, tidak aku bisa berdoa. Ini yang mendoakan Allah kaya wayang, hingga tidak ada dosa. Barang siapa sudah lillah kau merasa berdoa syirik, mengaku bisa seperti Tuhan, mengaku kekuatan. Dan dosa syirik ini dosa yang sangat berat sekali dalam dunia tasawuf. Yang kedua, lir rasul. Kita harus niat makmum Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan bi Rasul kita bisa ibadah, bisa Islam, bisa ihsan. Ini adalah jasa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lillah dan billah lir Rasul bi Rasul ini adalah menyangkut kualitas amal. Kalau 40 hari, 1 bulan, 2 bulan, 100.000 dan sebagainya, ini adalah kuantitas. Kuantitasnya makin banyak, ya otomatis makin baik. Kualitasnya makin murni, makin bagus. Di samping kualitas lillah dan billah sebagai pokok, ini juga ada lagi syarat-syarat berdoa. Mbak Yai sering menuntut kita, orang berdoa syaratnya 1, harus ada rasa membutuhkan kepada Allah, rasa membutuhkan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan rasa ketergantungan kepada Allah, bukan hanya butuh. Dan tingkat kebutuhan itu harus ditingkatkan, bukan sekedar butuh, tapi sangat butuh.
bahkan sangat tergantung, jika tidak ditolong kita mati. Mbah Yai sering menggambarkan ketergantungan atau kebutuhan kita itu seperti kebutuhannya orang yang tenggelam di sungai. Orang yang tenggelam, sudah tenggelam muncul, itu orang yang sangat membutuhkan pertolongan. Jika 1 detik tidak ditolong, dia mati. Rasa butuhnya orang yang tenggelam atas pertolongan itu yang harus kita terapkan. Kalau kita berdoa, harus punya perasaan membutuhkan pada Allah sebagaimana butuhnya orang tenggelam di sungai tadi, para hadirat. Apabila bisa mencapai tingkat ini, para hadirat, sudah tidak kelingan apa-apa orang itu, maka ijabah. Ini rasa butuh. Kemudian di samping itu, para hadirat, di samping rasa butuh tinggi, kita tawakal, menyerah. Kita butuh tapi memaksa, ini suul adab, para hadirat. Kita mohon kemudian tawakal, menyerah, monggo ya Allah, diijabahi, monggo. Tidak, kita hanya lillahi ta'ala. Tapi kami butuh ya Allah. Jika kau tidak tolong sedetik saja, aku hancur nanti. Ini tawakal, para hadirat. Yang kedua, tidak tadbir, tidak mengatur Tuhan. Aku minta ini Tuhan biar begini. Jangan mengatur. La tadbiru nafsaka wa yudbiru alaika. Janganlah kau mengatur dirimu sendiri, sedangkan Allah sedang mengatur dirimu, para hadirat. Jika Allah sedang mengatur kemudian diikut campuri oleh kita, Allah akan melepaskan dan kita diserahkan pada diri kita sendiri, alias kita suruh mandiri. Yang ketiga, yang tawakal ar-ridho. Kita di samping tawakal, kemudian saya butuh, ini ridho. Apapun yang diqadar Allah harus ridho. Ini merupakan cobaan, mungkin ini yang terbaik. Kita jangan mengatur, kalau enggak diijabahi, ini yang terbaik, insya Allah. Apabila syarat-syarat ini telah dipenuhi, para hadirat, ini insya Allah ijabah Allah subhanahu wa ta'ala akan dapat dijaga nih, para hadirat. Allah hadirat yang kami hormati, itulah mengapa kelebihan-kelebihan orang yang usul kepada Allah, bahkan kebersihannya, nilai ibadahnya tadi digambarkan sebagai yang disampaikan oleh Kejuan tadi, laisa fi jannatin na'imil a'la illa min na'imil ahlil mahabbah wal ma'rifah. Tidak ada satu surga yang paling mulia, paling tinggi, kata Allah SWT, ini dalam hadis qudsi, kecuali surganya wong ahli ma'rifat dan ahli mahabbah kepada Allah wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan itu. Tapi ingat, para hadirat, kalau kita sudah mengatakan aku ahli ma'rifat, ahli mahabbah, saya berjuang di wakitnya membicarakan ma'rifat dan mahabbah, ingat, belum tentu. Walaisa finnari jahannama asyaddu min azabin ila min azabil ahli manidda ahlil mahabbah wal ma'rifah walam yatahaqqaq. Ada ancaman lagi, para hadirat ini, dan tidak ada di neraka jahanam azab yang paling pedih kecuali azabnya orang-orang yang mengaku ahlil mahabbah wal ma'rifah tapi omong saja, tidak ada kenyataannya, para hadirat ini. Kita mengatakan lillah billah, kita berjuang lillah billah untuk masyarakat. Ini sama dan mengaku aku ahli berjuang lillah billah, aku ahli lillah billah, karena kita membicarakan lillah billah. Tapi sejujurnya kita tidak ada. Ini diancam oleh neraka yang sangat pedih, para hadirat ini. Para bapak, para ibu, itulah makrifat kepada Allah. Karena itu mari, para hadirat, kita mohon pada Allah SWT dibukakan hati kita, dikeluarkanlah nafsu-nafsu kita dari hati kita. Nafsu kita ini akan keluar hanya dengan karena rasa takut kepada Allah. Rasa takut kepada Allah itu akan menekan nafsu dalam hati. Misalkan kita malam ini mau bangun males, tapi teringat kita akan disiksa Allah, kemudian kita menjadi bangkit. Kemudian suatu saat kita akan mujadah malas, apa yang mumpung malas, kita teringat kita banyak utang, kemudian besok akan tagih orang. Karena ingin diberi Allah, mumpung lagi. Maka dua, untuk menekan nafsu syahwat, yaitu rasa takut kepada Allah, kepada siksa-siksanya Allah. Yang kedua, rindu kepada nikmat dan fadlnya Allah. Kalau kita memalas, ingatlah kebutuhan kita kepada Allah, pasti bangkit, para hadirat. Ingatlah siksanya Allah, bangkit. Memang harus demikian.
Ketika kita enak, biasa sulit no ibadah, tapi ketika kita dicoba makin bangkit. Para hadirat yang kami hormati, mari para hadirat, cara-cara ini sudah diberikan bahayai, mari kita terapkan. Kita jangan-jangan hanya orang yang mengaku, tapi juru penghuni neraka jahanam. Para hadirat, Al-Fatihah. Al-Fatihah. Para hadirat, insya Allah kalau sungguh-sungguh kita dimanapun akan dapat pertolongan, banyak pengalaman rohani di mana aja. Kalau kita ada kesulitan baca ya Sayyidi ya Rasulullah hadir menolong kita. Orang yang ke Malaysia pernah